Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Made Sutoguno. Oke, di sini saya akan data, menganalisa data dengan eh, dengan judul pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai variabel intervening. Oke, selanjutnya kita buat klik new project. Kita beri nama project 1. Habis itu kita create. Habis itu kita klik import data file. Oke, setelah itu kita pastikan semua ada di metrik. Oke, setelah itu kita klik import. Oke, sekarang kita back kembali. Habis itu sekarang kita akan create model. Oke, kita ke klik PLS SEM. Habis itu kita beri nama model project 1. Save. Oke, sekarang kita akan kelompokkan. Pertama, kelompok X1. Oke, kita beri nama motivasi. Oke, kelompok kedua kita beri nama lingkungan kerja. Oke, kelompok selanjutnya M1. Kita kasih nama disiplin kerja. Oke, selanjutnya Y1. Kita kasih nama kinerja. Oke, kita sedikit organize. Oke. Oke. Sekarang kita paparkan. Jadi bagaimana pengaruh. Oke, pertama kita connect dulu. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap
kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap karyawan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja. Habis itu bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja, dan bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Oke, sekarang di select. Oke, sedikit kita organize. Oke, sekarang selanjutnya kita untuk mengcalculate kita klik PLS ESM algoritma. Setelah itu kita start calculate. Ya. Oke, setelah itu kita kita klik outer loading. Setelah itu kita klik contracts reliability dan validity. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya jadi hasil dari contracts reliability dan validity menunjukkan semua variabel pada average variance extracted sudah di atas 0,05 kecuali lingkungan kerja yang berada pada nilai 0,492. Oke, sekarang kita ke outer loading. Oke, sekarang yang warna merah ini kita edit dulu biar semuanya hijau. Nah, sekarang kita klik di X. Oke, select dulu di X2,3 kita delete. Sekarang kita calculate kembali kita klik PLS ESM algorithm kembali. Habis itu start calculate. Oke, kita kembalikan ke outer loading. Oke, berarti sudah semua warna merah, angka merah sudah tidak ada. Kita edit kembali, kita calculate lagi. Kita klik sekarang bootstrapping.
Oke, kita klik most important, kita cari slower, complete slower, start calculate, sorry. Oh ya, ini jangan lupa two tails kita jadikan one tail. Oke, start calculate. Oke, pastikan udah ada. Oke, kita klik. Oke, jadi kita bisa kita jelaskan dari hipotesis ini. Jadi semakin baik disiplin kerja maka berpengaruh semakin baik terhadap kinerja karyawan dengan nilai positif yaitu 0,558 dengan jumlah statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan terbukti signifikan. Semakin baik lingkungan kerja maka berpengaruh semakin baik terhadap terhadap disiplin kerja dengan nilai yaitu 0,225 dengan jumlah statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya 0,031 lebih kecil dari 0,05 dan terbukti signifikan. Selanjutnya, semakin besar lingkungan kerja maka tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan hasil nilai p-value 0,05 yaitu 0,078 dan nilai statistiknya lebih kecil dari 1,95. Jadi kesimpulannya motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kerja karyawan dan hasilnya tidak signifikan. Oke, sekarang selanjutnya makin sebaik motivasi kerja maka berpengaruh semakin baik terhadap disiplin disiplin kerja dengan nilai positif yaitu 0,423 dengan jumlah statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan terbukti signifikan. Selanjutnya berpengaruh motivasi, berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, namun hasil p-value-nya adalah lebih dari 0,05 yaitu 0,287 dan nilai statistiknya adalah lebih kecil dari 1,96. Kesimpulannya motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan nilainya tidak signifikan. Oke, selanjutnya hipotesis ini termasuk hipotesis yang tidak langsung. Oke, jadi lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja dengan nilai original sampel 0,125 dan nilai value lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja dengan nilai original 0,236 dan nilai value lebih kecil dari 0,05. Oke, selanjutnya
adalah kita mencari untuk R square. Oke, di sini dapat saya jelaskan penjelasan hasil R square, T value dan P value. Tabel yang disajikan menunjukkan analisis R square dan T value dan P value untuk variabel disiplin kerja dan kinerja. Berikut adalah interpretasi dan setiap hasil. R square koefisien determinasi, disiplin kerja R square 0,330, artinya 33% variasi dalam disiplin kerja. Dapat dijelaskan oleh model dan variabel independen yang digunakan dalam model ini. Kinerja R square 0,474, artinya 47,4% variasi dalam kinerja dapat dijelaskan oleh model atau variabel independen yang digunakan dalam model ini. T value dan P value disiplin kerja. T value 4,033, P value 0,000, T value lebih besar 1,96 dan P value kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan disiplin kerja adalah signifikan. Dengan kata lain, model atau variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Kinerja T value 6,823, P value 0,000, T value lebih besar 1,96 dan P value lebih kurang 0,05, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan kinerja adalah signifikan. Ini berarti model atau variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Kesimpulan, disiplin kerja model ini menjelaskan 33% dari variasi dalam disiplin kerja dan hubungan tersebut signifikan, menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan adalah dalam model memiliki pengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Kinerja model ini menjelaskan 47,4% dari variasi dalam kinerja dan hubungan tersebut signifikan, menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Demikian yang dapat saya jelaskan dari analisis data ini. Terima kasih.